Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik SMA seluruh Indonesia, seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian semua tetap sehat dan bersemangat. Juga kepada bapak-bapak dan ibu guru sekalian yang selalu setia mendampingi adik-adik, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bapak dan ibu guru selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia tentang teks anekdot. Kira-kira adik-adik pernah tidak ya membaca sebuah teks terus rasanya lucu banget? Tapi di dalam teksnya itu kok rasanya ada sindiran atau kritikan juga ya? Jadi sebenarnya seperti apa sih teks anekdot itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, secara pengertian teks anekdot itu bisa kita lihat berdasarkan 3 hal. Pertama, teks anekdot itu bisa kita artikan sebagai sebuah cerita singkat ya yang menarik karena dia itu lucu, mengesankan, dan dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan kritik secara halus. Jadi bukan langsung benar-benar dikritik ya, tetapi ada cara-caranya supaya terdengarnya lebih enak aja. Kemudian yang kedua, teks anekdot merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata atau karangan. Jadi cerita ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau kita bikin sendiri nih. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, meskipun terkesannya sebagai teks lucu, teks anekdot itu banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercaya banyak orang. Kenapa kok bisa ada moralnya? Kenapa kok bisa dipercaya banyak orang? Karena salah satunya dia itu sudah pernah terjadi di dunia nyata. Makanya orang-orang bisa percaya deh. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat ada 4 tujuan dari teks anekdot itu sendiri. Apa saja ya? Yang pertama, sudah pasti karena teks ini lucu, teks anekdot itu harus bisa membangkitkan tawa. Teks anekdot itu ciri-cirinya sifatnya lucu. Tujuannya dibuatnya itu untuk membangkitkan tawa pembacanya, membawa bahagia. Oleh karena itu, dalam pembuatan teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Kenapa? Karena tidak semua selera humor itu sama. Misalnya, saya mengatakan teks yang A lucu, tapi adik-adik bilang, teks A tidak lucu, bagi saya yang lucu itu teks B. Nah, jadi orang yang membuatnya juga harus tahu, harus sesuai dengan keadaannya. Yang kedua, sebagai sarana untuk hiburan atau sarana bersenang-senang. Teks anekdot yang sifatnya lucu bertujuan juga untuk menghibur atau menyenangkan hati si pembacanya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang terhibur setelah membaca teks anekdot. Bahkan penulisnya sendiri pun bisa ketawa-ketawa kalau sudah baca. Nah, namanya saja kan untuk hiburan. Oke, yang ketiga, teks anekdot itu bisa menjadi sarana untuk kritik. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di pengertian sebelumnya ya, yang ada di sini. Nah, teks anekdot itu biasanya digunakan untuk mengkritik entah sebuah peristiwa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot tersebut, pembaca bisa tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikannya juga ada. Karena salah satunya berbentuk sebagai kritik. Kemudian yang terakhir, bisa memberikan pesan moral ya. Meskipun ini adalah teks yang lucu, teks anekdot itu juga memiliki pesan moral yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran. Karena salah satunya kan teks anekdot itu dibuat dari kisah yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Makanya pasti ada moral, ada pesan yang bisa diambil dari teks tersebut. Nah, kalau gitu kita lanjut ya.
Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu apa sih ciri-ciri dari teks anekdot itu? Yang pertama, sudah pasti teks anekdot itu lucu dan dapat memberikan hiburan. Tidak bisa ya dipisahkan dari kata lucu dan hiburan untuk sebuah teks anekdot. Kedua, isinya bisa berupa sindiran atau kritikan, tapi secara halus ya. Yang ketiga, selain bisa kita tuliskan berdasarkan imajinasi dari penulisnya sendiri atau imajinasinya adik-adik, beberapa teks anekdot merupakan kisah-kisah yang sudah benar-benar terjadi, sungguh-sungguh ada di dunia nyata. Lalu kita buat dalam bentuk lucu. Nah, yang keempat, biasanya bahasanya itu sederhana atau menggunakan bahasa sehari-hari. Karena dengan menggunakan bahasa sehari-hari, orang biasanya akan lebih dapat, lebih masuk dengan apa yang mau disampaikan. Lebih mudah ditangkapnya, ya. Yang kelima, selain bisa digunakan sebagai media hiburan, anekdot juga bisa bermanfaat untuk memberikan kritik pada suatu sistem atau masalah. Dengan halus ya. Kemudian, teks anekdot memiliki pesan, bisa berupa kritik pesannya atau bisa juga berupa sindiran pesannya. Tergantung tujuan teks anekdotnya itu untuk apa. Yang terakhir, cerita yang disampaikan dengan menggunakan media anekdot seringkali mengisahkan kehidupan orang terkenal. Sering ya, bukan berarti semua teks anekdot harus berupa orang terkenal. Bisa juga kok tentang kehidupannya kalian, kemudian tentang binatang, tentang pemandangan, ya, walaupun umumnya. Tapi tidak semuanya tentang orang terkenal. Oke, ada 4 manfaat ketika kita mempelajari teks anekdot. Yang pertama, kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Yang kedua, kita bisa meningkatkan keterampilan berbahasa, terutama memahami bahasa kiasan dan juga figuratif. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kemampuan untuk menulis secara kreatif. Dan yang keempat, kita bisa menyampaikan kritik sosial dengan cara yang halus dan efektif. Oke, nah kita lihat di sini ada salah satu contoh teks anekdot. Judulnya 2 ekor ayam dan kebijakan pangan atau makanan maksudnya ya. Oke, 2 ayam jantan, Jago dan Minyo, sedang berbincang di halaman peternakan. Nyo, kok tidak merasa aneh dengan pakan kita belakangan ini? Rasanya semakin sedikit. Padahal harga telur di pasar katanya sedang tinggi-tingginya. Si Binyo menjawab, tentu saja aneh Go. Tuan kita bilang dia sedang menerapkan kebijakan pakan hemat untuk menstabilkan perekonomian peternakan. Katanya ini demi kemakmuran jangka panjang kita. Si Jago ngomong lagi, kemakmuran? Kita semakin kurus? Aku lihat Tuan justru baru beli mobil baru dengan uang hasil penjualan telur bulan lalu. Siapa yang makmur? Waduh, Binyonya menjawab lagi. Nah, disitulah letak kebijakannya, Go. Kita, para pekerja, diwajibkan berhemat agar yang di atas atau si Tuan bisa berinvestasi. Investasinya itu berupa mobil baru. Biar dia bisa kerjanya semangat ngawasin kita. Si Jago membalas, jadi kita lapar agar Tuan bisa senang dan bilang kita makmur? Kenapa kita tidak protes saja? Hush, jangan keras-keras. Nanti kok dibilang anti kemakmuran dan diasingkan ke kandang belakang. Di sini yang paling penting bukan perutmu kenyang, tetapi Tuan senang melihatmu patuh sambil menahan lapar demi stabilitas usahanya. Cepat makan sisa remah-remahan itu sebelum tikus datang. Si Jago cuma bisa diam sambil mematuk remah-remah yang tersisa, menyadari bahwa stabilitas yang dibicarakan Tuan hanya berlaku satu arah. Wah, ini tentang sebuah kritik dan sindiran ya. Oke, kira-kira seperti inilah contoh dari teks anekdot. Tidak harus berupa orang terkenal. Ini tentang 2 ekor ayam yang membicarakan tentang kok tuannya bisa makmur tapi kambingnya tidak. Nah, kalau gitu sekarang kita lanjut
ke soal-soal yang akan kita jawab. Menurut teks, inti dari teks anekdot yang membedakannya dengan sekadar cerita lucu adalah kemampuannya untuk apa ya? Yang pertama, selalu menceritakan tokoh terkenal dan orang penting? Tidak ya. Karena cerita lucu saja itu juga tidak hanya menceritakan tentang orang penting kok. Sama juga dengan teks anekdot, ya. Yang barusan saja contohnya bukan orang penting kan? Dia ayam yang ceritanya bisa bicara. Kemudian yang bravo, disajikan dalam bentuk dialog atau narasi yang sangat singkat. Bisa, tetapi bukan hanya teks anekdot yang narasi atau dialognya singkat. Banyak kok karya-karya sastra lain yang singkat narasi dan dialognya. Nah, jadi ini juga kurang tepat ya. Oke, Charlie mengandung unsur kebenaran yang dipercaya banyak orang. Oke, nah bisa benar. Tetapi ada kalanya teks anekdot itu kan dibuat sama penulisnya. Wah, kebenarannya itu pasti dipertanyakan dong. Jadi yang ini juga sebenarnya kurang tepat ya. Kemudian, Delta menyampaikan kritik dan atau sindiran melalui kemasan cerita yang lucu. Bisa jadi ini nih jawabannya. Karena teks anekdot itu kan pada dasarnya adalah sebuah cerita yang lucu. Kita simpan dulu jawabannya. Terakhir, bersumber sepenuhnya dari kejadian nyata atau sungguh-sungguh terjadi. Ini sudah jelas-jelas salah, karena ada kalanya dia itu hanya sebuah karangan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Delta. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan tujuan sekunder atau tambahan dari teks anekdot selain fungsi utamanya sebagai kritik dan hiburan? Oke. Alfa, menghibur pembaca sehingga bisa tertawa dan bahagia. Wah, ini sudah jelas salah ya. Ini adalah tujuan utama. Nah, di sini dia bilang fungsi utamanya sebagai kritik dan hiburan. Lalu di sini dia bilang menghibur. Tujuan hiburan dong. Berarti kurang tepat. Bravo, menyampaikan informasi berupa kritikan terhadap suatu peristiwa. Ini juga kurang tepat. Ini tujuan utamanya, ya. Nah, sekarang yang Charlie membangkitkan tawa pembaca dengan selera humor yang sesuai. Ini juga tujuan utama, bukan tujuan sekunder, karena memang tujuan anekdot salah satunya adalah bisa membuat orang tertawa, ya. Kalau Delta gimana ya? Memberikan pesan moral atau amanat sebagai bahan pembelajaran. Bukan ya, ini juga tujuan utamanya. Karena di dalam teks anekdot pasti ada amanatnya atau pesan moralnya, ya. Terakhir, error, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif bagi penulis. Iya, ini adalah jawabannya. Karena salah satu manfaatnya adalah bisa mengembangkan kemampuan kita berpikir secara kritis dan reflektif. Jadi jawabannya adalah error. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada teks disebutkan bahwa salah satu ciri teks anekdot adalah dapat memberikan kritik pada suatu sistem atau masalah. Hal ini paling erat kaitannya dengan ciri lain, yaitu apa ya? Alfa, sifatnya lucu dan dapat memberikan hiburan. Ini tidak berkaitan langsung dengan sebuah kritikan, ya. Ini berkaitannya dengan selera orang. Bravo, isinya berupa sindiran. Wah, bisa jadi ya, karena kadangkala kritik itu orang banyak menyamakannya dengan menyindir. Kita simpan dulu. Charlie, dapat ditulis berdasarkan imajinasi penulis. Ini juga tidak bersambungan erat dengan kritikan ya. Ini tentang pemikiran dari orang tersebut. Delta, seringkali mengisahkan kehidupan orang terkenal. Ini isi ceritanya, bukan tentang kritikannya. Lalu error, menggunakan bahasa yang sederhana atau bahasa sehari-hari. Ini juga sudah jelas-jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah bravo.
Isinya dapat berupa sindiran. Oke, kita lanjut. Manfaat mempelajari teks anekdot yang berkaitan erat dengan kemampuan siswa dalam memahami bahasa kiasan atau figuratif dalam sindiran adalah: alfa, meningkatkan kemampuan menulis kreatif. Ini bukan tentang kemampuan siswa dalam berbahasa, tetapi kemampuan untuk menulis. Oke. Bravo, menyampaikan kritik sosial dengan cara yang halus dan efektif. Ini juga bukan tentang berbahasa ya, ini tentang kemampuan berpikir. Charlie, meningkatkan kemampuan berbahasa. Wah, bisa jadi ini nih jawabannya. Karena kiasan itu adalah sebuah keterampilan berbahasa. Kita simpan dulu. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Ini sudah jelas salah ya. Mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya tentang cara berpikir. Lalu error. Teks anekdot dapat bermanfaat memberikan kritik pada suatu sistem atau masalah. Ini juga tentang cara berpikir. Jadi jawabannya adalah Charlie, meningkatkan keterampilan berbahasa. Oke, soal selanjutnya. Di sebuah pengadilan, hakim menanyai seorang koruptor yang tertangkap basah. Hakim bertanya, mengapa Anda melakukan korupsi begitu besar padahal Anda sudah kaya raya? Koruptor itu menjawab, saya hanya menuruti 2 kilo otak saya, Yang Mulia. Hakim terkejut dan menyindir. Luar biasa, 2 kilo otak Anda ternyata lebih berat daripada nurani Anda. Koruptor itu tersenyum kecil dan sambil berbisik. Bukan Yang Mulia, itu adalah berat suap yang saya berikan agar perkara saya cepat diurus. Saya tidak pernah menyebutnya otak. Wah. Apa inti kritik sosial disampaikan dalam teks anekdot di atas? Alfa, kebiasaan pejabat yang selalu menyalahkan orang lain atas perbuatannya. Di dalam teks di sini tidak ada saling menyalahkan satu sama lain ya. Kurang tepat. Bravo, berat otak seorang koruptor tidak sebanding dengan tindakannya. Di sini bukan secara tertulis atau secara tersilat tentang otak atau organ yang ada dalam tubuh manusia. Charlie, sindiran terhadap praktik suap yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Bisa jadi ya, karena kalau kita lihat di akhir-akhir itu berat suapnya, ya. Nah, kemudian delta, ketidakmampuan hakim dalam memahami alasan seorang koruptor melakukan kejahatan. Oke, bisa, tetapi bukan ini inti dari teksnya. Kemudian yang error, pengakuan jujur dari koruptor mengenai jumlah uang yang didapatkan dari kasusnya. Ini juga tidak tepat ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang teks anekdot itu seperti apa? Nah, kalau begitu, saya undur diri dulu. Saya Siti Adinda dari Nurwati Caronge. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Dadah!